Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku. Kita masih belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Anak-anakku yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Hari ini kita akan belajar bercerita berdasarkan gambar, oke? Gambar tersebut adalah gambar berseri ya. Jadi nanti kalian bercerita berdasarkan gambarnya berurutan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Anak-anakku, coba kalian amati, di situ ada Edo, Benny, dan Udin sedang bermain bersama ya. Di situ mereka bermain pasir atau tanah. Perhatikan di gambar pertama mereka ya, Udin, Benny, dan Edo bermain bersama. Bahkan si Udin itu memegang apa ya itu ya? Memegang cacing. Gambar kedua, Benny mencuci tangan dan Edo langsung memegang makanan. Gambar yang ketiga, mereka makan bersama. Setelah itu Edo merasakan sakit. Dan gambar yang keempat, Edo terlihat terbaring karena sakit. Nah, anak-anakku, dari gambar-gambar tadi kita bisa membuat ceritanya ya. Tadi Bu Guru hanya mengupas sedikit tentang gambarnya. Sekarang kita buat ceritanya ya. Gambar pertama, Udin, Benny, dan Edo bermain bersama. Mereka bermain tanah. Bermain tanah bisa menyebabkan tangan menjadi kotor. Gambar kedua, setelah bermain tanah, mereka segera mencuci tangan. Namun tidak dengan Edo yang langsung mengambil makanan dengan tangan kotor. Gambar ketiga, mereka bertiga makan bersama. Benny dan Udin makan dengan tangan sudah bersih, sedangkan Edo makan dengan tangan yang kotor. Gambar keempat, karena Edo makan dengan tangan kotor, akhirnya Edo sakit. Udin dan Benny menjenguk Edo yang sedang sakit. Nah, anak-anakku yang hebat, itu tadi contoh cerita berdasarkan gambar. Bisakah kalian membuat cerita berdasarkan gambar tersebut dengan versi kalian? Tentunya bisa ya anak-anakku semua ya. Anak-anakku, dari cara Udin, Benny, dan Edo makan tadi, kamu pasti bisa menentukan aturan sebelum makan. Coba sekarang kalian bisa melihat gambar. Di sana ada 3 gambar aturan sebelum makan. Gambar pertama, makanlah makanan yang sehat dan bersih. Di gambar terlihat makanan ditutup agar tidak dihinggapi oleh lalat. Gambar kedua, cucilah tangan sebelum makan. Gambar ketiga, berdoalah sebelum makan dimulai. Anak-anakku, Bu Guru sajikan bacaan tentang aturan sebelum makan. Bu Guru akan memberi contoh membaca, nanti kalian bisa mengulang lagi ya. Bacalah dengan suara yang keras agar orang tua atau pendamping kalian bisa mendengarnya. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan.
Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anakku, untuk membantu pertumbuhan, kalian membutuhkan susu. Di sini contohnya susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada 5 perusahaan penghasil susu kemasan, yaitu perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan perusahaan E, yang masing-masing menghasilkan susu kemasan dengan hasil yang berbeda-beda setiap bulannya. Anak-anakku, dari tabel tersebut bisakah kalian menjawab pertanyaan berikut? Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Betul, perusahaan C penghasil susu kemasan paling banyak setiap bulan. Pertanyaan kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Betul sekali, perusahaan A penghasil susu kemasan paling sedikit setiap bulannya. Contoh soal yang lain, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi jumlah susu kotak semuanya adalah 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Nah, seperti itu anak-anak, semoga kalian bisa memahami ya apa yang Bu Guru sampaikan. Anak-anakku yang hebat, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bercerita berdasarkan gambar, aturan sebelum makan, dan penjumlahan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Sampai di sini anak-anak, Bu Guru akhiri. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.